Korun itu adalah salah satu dari kaumnya Musa dan diberikan kekayaan. Kekayaannya itu ukurannya bukan kekayaan biasa, tetapi kata Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu, yang kunci untuk nyimpen kekayaannya saja, kuncinya itu latanu ubil usbati ulil kuwah, nggak sanggup dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat, kuncinya saja tuh. Lalu ketika dia dinasihati oleh kaumnya, jangan sombong atas itu wahai Korun. Apa jawaban Korun? Ada yang bertanya, apakah dalam Islam itu tidak dilarang kaya? Di dalam Quran kita tahu ada tokoh-tokoh yang punya kekuasaan dan kekayaan dan dikecam itu. Mereka dikecam. Siapa itu? Firaun, Korun, dan Haman. Tetapi jangan lupa di Quran yang sama juga disebutkan tokoh-tokoh yang punya kekuasaan dan kekayaan tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ada Daud alaihissalam, ada Sulaiman alaihissalam, ada Yusuf alaihissalam. Jadi kenapa kemudian kekayaan Sulaiman ini enggak dikecam, malah dipuji Allah Subhanahu wa taala? Sulaiman itu disebut oleh Allah sebagai wawarisa Sulaimanu Daud. Maka Sulaiman mewarisi Daud. Nabi Sulaiman terlahir sebagai anak seorang raja. Dia adalah anak dari Nabi Daud. Jadi dia terlahir dari seorang raja, artinya dia dibesarkan dalam kekayaan. Nabi Sulaiman sendiri kemudian berdoa, Robbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, anugerahkan kepada saya kerajaan, kekuasaan yang enggak akan pernah dimiliki oleh orang setelah, yang bisa dilampaui oleh orang lain setelahku. Dimulai dengan pernyataan Allah yang luar biasa, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kami berikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Lalu mereka keduanya menyadari itu dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami pengetahuan, kelebihan-kelebihan di atas sebagian besar dari hamba-hambanya yang mukmin. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa dari mana sumber kekuasaan dan kekayaan Sulaiman itu? Dari Allah. Kuncinya adalah di ilmu tadi. Allah memberitahukan kepada kita untuk bisa mencapai kekuasaan dan kekuatan, kekayaan itu, maka bisa diperoleh dengan ilmu, pengetahuan. Ilmu ini juga diberikan kepada Korun. Tetapi apa yang berbeda antara sikap Korun terhadap ilmu itu dan sikap Sulaiman terhadap ilmu itu? Di situ bedanya. Ketika Korun, ini dijelaskan di dalam surat Ankabut, inna Korun kana qaumi Musa fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubi usbati ulil kuwah. Qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maka Korun itu adalah salah satu dari kaumnya Musa dan diberikan kekayaan. Kekayaannya itu ukurannya bukan kekayaan biasa, tetapi kata Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu, yang kunci untuk nyimpen kekayaannya saja, kuncinya itu latanu ubil usbati ulil kuwah, nggak sanggup dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat, kuncinya saja tuh. Jadi bayangkan kalau dia punya satu gudang yang isinya katakanlah 2000 ton, 2000 ton emas. Lalu dia berapa dia punya? Karena konon sekelompok orang yang dimaksud itu ada 70 orang memanggul kunci itu nggak sanggup dipanggul. Saking banyak. Lalu ketika dia dinasihati oleh kaumnya, jangan sombong atas itu wahai Korun. Apa jawaban Korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Oh ya, saya pantas memperoleh semua ini karena saya punya pengetahuan dia untuk itu. Nah, diceritakan bahwa Korun itu adalah salah seorang ahli kimia. Dia bisa mengekstrak emas, dia bisa memperoleh emas dengan pengetahuan yang dia miliki. Tetapi
karena pengetahuan itu kemudian dia menjadi sombong dan dia tidak menganggap bahwa pengetahuan itu adalah satu karunia dari Allah. Itu yang pertama, yang berbeda dengan Sulaiman. Kalau Sulaiman dia mengatakan wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Jadi Sulaiman menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu adalah salah satu karunia Allah. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, bagaimana ilmu itu sebuah karunia Allah ya, kita bisa lihat kita di kelas yang sama, kelas 3 misalnya, yang sama, guru kita sama, buku bacaan kita sama, tapi kok bisa beda-beda pinternya. Jam belajarnya sama, bahkan ada orang yang belajarnya lebih sedikit daripada kita, tapi dia lebih pintar. Oh, itu namanya bakat. Iya, bakat. Siapa yang memilih dia terlahir dengan bakat itu misalnya? Bakat ini. Itu karena karunia dari Allah. Itulah dia bukti bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwa kekayaan itu bukanlah sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Kekayaan dan kekuasaan itu justru bisa menjadi salah satu tujuan, bisa menjadi asbab sarana untuk masuk surga, karena secara potensi Islam juga mendorong umatnya itu bisa berbuat dan bermanfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada sesama, bahkan kepada alam. Dan ini hanya bisa secara potensi, kemanfaatan itu bisa diberikan kalau ada kekuasaan dan kekayaan dimiliki oleh. Bahkan di dalam hadis disebut bahwa takutlah kalian itu meskipun dengan sepotong korma. Nah, kalau sepotong korma yang kering saja bisa menyelamatkan dari neraka, ya apalagi kalau kita bisa berimpak dengan berton-ton emas misalnya. Dan kita tahu sahabat-sahabat utama Nabi SAW itu tentu dari berbagai kisah yang kita baca, mereka adalah orang-orang yang kaya, tetapi kekayaannya itu mereka kelola seperti Nabi Sulaiman. Mereka tidak silau, tidak lalai. Bahkan dengan kekayaan itulah kemudian Islam bisa berkembang, bisa membiayai dakwah kemana-mana. Nah, jadi kalaupun dipakai ayat al-hakumut takatsur itu sebenarnya bukan takasurnya yang bermasalah, tetapi alhanya, lalai. Bukan takasurnya, bukan, makanya alhanya disebut terlebih dahulu, bukan at-takasurnya yang disebut. At-takasur al-hakum. Nah, jadi kamu itu lalai semua dari kelalaian itu hanya gara-gara sibuk untuk mengumpulkan harta. Tapi sebenarnya kalau kita nggak lalai, takasur itu menjadi nggak bermasalah. Itu saja sih intinya kedua. Tapi tentu saja wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.